Demam adalah meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Kondisi ini bisa menandakan adanya penyakit atau kondisi tertentu di dalam tubuh. Demam dapat terjadi pada siapapun, mulai dari bayi hingga orang dewasa. Demam umumnya terjadi sebagai reaksi dari sistem imun dalam melawan infeksi kuman penyebab penyakit. Beberapa penyakit yang sering menyebabkan demam adalah flu, radang tenggorokan, dan infeksi saluran kemih. Selain penyakit, demam juga bisa terjadi akibat paparan cuaca dan suhu panas yang berlebihan, siklus menstruasi, reaksi setelah imunisasi pada anak, atau efek samping obat-obatan tertentu. Meski kadang mengkhawatirkan, sebagian besar demam yang disebabkan oleh infeksi virus akan sembuh dengan sendirinya. Namun, jika demam sudah mencapai suhu lebih dari 39 derajat Celcius, diperlukan penanganan untuk mengatasi ketidaknyamanan akibat demam dan mengobati penyebabnya. Demam ditandai dengan meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Normalnya, suhu tubuh berkisar antara 36,1 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Demam merupakan gejala dari kondisi atau penyakit tertentu. Biasanya, demam akan disertai gejala lain dari kondisi yang mendasarinya. Beberapa gejala penyerta tersebut adalah sakit kepala, berkeringat, menggigil, lemas, nyeri otot, serta hilang nafsu makan. Demam merupakan gejala atau respons tubuh terhadap suatu infeksi atau penyakit. Maka dari itu, penyebab demam pun akan bervariasi, antara lain imunisasi, misalnya setelah mendapat vaksin pertusis, infeksi virus dan bakteri, misalnya infeksi COVID-19, meningitis, tifus, disentri, cacar air, dan infeksi saluran kemih, penyakit akibat gigitan nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, dan chikungunya. Sebagian jenis obat juga dapat menyebabkan gejala demam, berdiri terlalu lama di bawah sinar matahari, penyakit, seperti artritis dan hipertiroidisme atau kelenjar tiroid yang terlalu aktif, dan kanker, misalnya leukemia, kanker hati, atau kanker paru-paru. Terkadang penyebab demam tidak dapat diidentifikasi secara akurat. Jika kamu mengalami demam selama lebih dari 3 minggu, dan dokter tidak dapat menemukan penyebabnya setelah menjalani pemeriksaan, maka demam yang dialami bisa jadi merupakan fever of unknown origin. Pada kesempatan kali tim Faktor Sehat telah merangkum 7 obat-obatan alternatif untuk menggantikan obat sirup anak. Kandungan tertentu dalam obat paracetamol sirop diduga jadi biang kerok gagal ginjal akut. Padahal, paracetamol sirop kerap jadi pilihan ampuh untuk menurunkan demam anak. Demam pada dasarnya merupakan kondisi alami yang menandakan bahwa tubuh tengah berjuang melawan berbagai patogen yang masuk ke dalamnya. Dalam kondisi ini, artinya sistem kekebalan tubuh tengah menjalankan tugasnya. Suhu tubuh normal pada anak berkisar di antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Disebut demam jika suhu tubuh telah mencapai lebih dari 37,8 derajat Celcius dalam pengukuran di mulut. Demam dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Hal tersebut dapat diatasi dengan istirahat dan minum air putih yang cukup, serta mengonsumsi obat penurun demam, misalnya paracetamol. Demam dapat dicegah hanya jika kondisi atau penyakit yang menyebabkan demam dapat dihindari. Misalnya dengan menjalani pola hidup bersih dan sehat, untuk mencegah demam yang disebabkan oleh infeksi. Selain suhu tubuh yang tinggi, demam juga membuat seseorang mengalami gejala lain, seperti berikut.
berkeringat, panas dingin, sakit kepala, nyeri otot, kehilangan selera makan, lemas dan lesu. Paracetamol sirop umumnya jadi pertolongan pertama saat anak demam. Selain rasanya yang enak, obat dalam bentuk cair ini juga lebih mudah dicerna. Namun kini, obat paracetamol sirop dilarang. Sebagai gantinya, Anda bisa menggunakan alternatif paracetamol alami berikut ini. Nomor 1, bawang merah. Cara menurunkan demam anak satu ini sangat dikenal di India, yakni mengolesi tubuh dengan bawang merah. Mengutip Parenting First Tree, bawang tak cuma membantu menurunkan suhu tubuh, tapi juga meredakan rasa nyeri saat demam. Cukup gunakan 1 siung bawang merah lalu iris tipis. Gosokkan pada kaki anak selama beberapa menit. Proses ini bisa diulang sebanyak 2 kali sehari untuk mengurangi demam. Nomor 2, kismis. Karena punya sifat antioksidan dan antibakteri, kismis secara efektif bisa mengurangi demam dengan melawan infeksi. Penderita bisa merendam sekitar 25 kismis dalam setengah cangkir air selama 1 jam. Saat kismis menjadi lunak, hancurkan dan saring cairannya. Untuk memberikannya pada anak, bisa menambahkan setengah jeruk nipis, ya. Penderita bisa diberikan 2 kali dalam sehari sambil terus memperhatikan suhu tubuhnya. Nomor 3, jeruk. Buah yang mengandung vitamin C menjadi pilihan yang tepat untuk diberikan kepada si kecil yang demam. Vitamin C yang ada pada jeruk dapat membantu tubuh anak terhidrasi kembali dan kandungan gula dapat memberikan energi pada anak. Tapi, buah jeruk tidak cocok bagi perut anak yang tidak terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman asam. Nomor 4, lemon. Lemon yang dicampurkan dengan madu memiliki khasiat yang efektif dalam menurunkan panas tubuh. Kamu bisa mencampurkan 1 sendok makan madu dalam jus lemon yang kamu buat. Hasilnya tubuh akan jauh terasa lebih segar dan panas tubuh akan turun. Nomor 5, jahe. Obat tradisional pertama yang bisa meredakan demam adalah jahe. Obat herba tradisional ini mengandung zat yang dapat membasmi bakteri, virus, dan jamur, serta memiliki efek anti radang yang baik untuk meredakan demam dalam semalam dan nyeri. Selain bisa digunakan sebagai obat demam tradisional, jahe juga dapat membantu meringankan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan mual. Nomor 6, susu dan kunyit. Susu dan kunyit juga dapat membantu menurunkan panas tubuh anak. Caranya dengan mencampur segelas susu hangat dengan 1 sendok teh kunyit bubuk. Rasanya mungkin tidak terlalu enak, tetapi minuman ini dapat menurunkan demam pada anak secara efektif. Oleh sebab itu, pastikan anak mau meminumnya. Bahan aktif dalam kunyit disebut kurkumin dan telah terbukti memiliki efek sebagai obat antiinflamasi. Selain dapat menurunkan demam, minuman herbal ini juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Nomor 7, ginseng. Ginseng merupakan tanaman herba asal Korea yang sudah mendunia. Tanaman yang memiliki efek anti radang, antibakteri, serta antivirus ini baik untuk meredakan demam. Selain itu, ginseng juga secara tradisional digunakan untuk mengatasi nyeri dan ejakulasi dini. Obat demam tradisional yang disebut di atas memang dianggap baik untuk meredakan demam. Namun, masih belum banyak penelitian medis yang dapat memastikan klaim-klaim tersebut. Apabila demam tak kunjung mereda meski sudah mencoba beberapa obat demam tradisional, disarankan untuk menggunakan obat demam yang dijual bebas di apotek, seperti paracetamol. Jika demam yang dialami tidak kunjung mereda setelah 3 hari, suhu lebih dari 39 derajat Celcius, atau disertai dengan gejala lain, seperti sakit kepala yang parah, nyeri tenggorokan, muncul ruam di kulit, muntah, dan sesak napas, sebaiknya periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.